Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amila, NPM 1931090015, kelas 6A, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nur Maulidia, SOS MPD, yaitu dengan pokok bahasan Pendidikan Indonesia, Pendidikan Demokratis, Globalisasi, dan di masa pandemi. Terdapat beberapa subpokok bahasan, yaitu bagian A, model pendidikan demokratis, bagian B, globalisasi pendidikan, dan bagian C, pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Baiklah, kita akan membahas bagian A, model pendidikan demokratis. 1. Demokrasi dalam perspektif pendidikan. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari akar kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan di tangan rakyat. Secara terminologi, sebagaimana disampaikan Sparingga, bahwasanya demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilihan bebas. Selanjutnya, pendidikan demokratis adalah yang merupakan pendidikan menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik, berbeda satu sama lain, dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk itu, pendidikan yang demokratis harus memberikan treatment kepada sasaran didik yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Yang kedua, model pendidikan demokrasi. A. Bergerak dalam konteks substansif dari sosiokultural, kebijakan publik sebagai salah satu koridor demokrasi yang berfungsi sebagai wahana interaksi warga negara dengan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab yang secara kulikuler dan pedagogis merupakan misi utama pendidikan kewarganegaraan. B. Menerapkan model portofolio based learning atau model belajar yang berbasis pengalaman untuk peserta didik, di mana portofolio assessment ini penilaian berbantuan basis belajar utuh peserta didik yang dirasakan dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model atau pemecahan masalah, penelitian sosial, perlibatan sosial, belajar bersama, simulasi, dengar pendapat, dialog mendalam dan berpikir kritis, klarifikasi nilai pembelajaran demokrasi. Dengan demikian, pembelajaran ini potensial menghasilkan powerful learning atau belajar yang berbobot dan bermakna yang secara pedagogis bercirikan prinsip-prinsip atau bermakna interaktif atau terpadu, berbasis nilai, learning atau menantang atau menyenangkan. C. Kerangka operasional pedagogis. Dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah strategis pemecahan masalah dengan langkah-langkah identifikasi masalah, pemilihan masalah, pengumpulan data, pembuatan portofolio, SWOT case, dan refleksi, sedangkan kemasan portfolionya mencakup panel sajian atau file dokumentasi, dikemas dengan menggunakan sistematika, identifikasi, dan pemilihan masalah, alternatif kebijakan, usulan kebijakan, dan rencana tindakan. Sementara itu, kegiatan showcase didesain dengan forum pendengar atau simultan public learning. 3. Hubungan pendidikan dan demokrasi. Dalam perspektif studi kultural, sistem pendidikan merupakan bagian dari integrasi dari sistem budaya, sosial politik, dan ekonomi sebagai suatu kebutuhan.
Sistem negara dan pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Dalam kaitan ini, terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan demokrasi, yaitu pertama, pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat. Maksudnya yaitu masalah pendidikan tidak lepas dari kebudayaan suatu masyarakat dan politik di dalamnya, di mana proses pendidikan bersifat dinamis yang menggerakkan dan merubah nilai-nilai suatu masyarakat sesuai dengan perubahan kehidupan yang ada. 2. Pendidikan sebagai pelaksanaan kekuasaan negara. Sistem pendidikan dapat merubah gaya hidup suatu masyarakat karena dapat merubah tingkah laku seseorang dalam berpikir yang lebih terbuka. Dalam pandangannya, studi kultural, peran negara dapat bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan juga mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. 3. Tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Di sini, hakikat pendidikan demokratis sendiri adalah pemerdekaan, sedangkan tujuan pendidikan dalam suatu negara yang demokratis adalah membebaskan anak bangsa dari kebodohan, kemiskinan, dan berbagai perbudakan lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi pendidikan yang memberdayakan manusia melalui otonomi lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat, baik dalam bentuk pendidikan negara maupun pendidikan swasta. Demokrasi dan pendidikan sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, pendidikan jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilakukan secara demokratis atau sering disebut dengan istilah demokrasi pendidikan. Bagian 4. Mewujudkan demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai cakupan luas, jalur sekolah, luar sekolah, dan keluarga. Pendidikan sekolah sendiri terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, di mana untuk mewujudkan demokrasi dalam lewat sekolah menurut John Dewey, sekolah harus menjalankan 3 fungsi, yaitu pertama, sekolah harus memberikan lingkungan yang disederhanakan dari kebudayaan kompleks yang ada pada pilihan dari segi fundamental yang dapat diserap oleh siswa. 2. Sekolah sejauh mungkin mengeliminasi hal-hal yang tidak baik dari lingkungan yang ada, meninggalkan hal-hal remeh dan tak berguna dari masa lampau dan memilih yang terbaik untuk memungkinkan anak-anak menjadi warga negara yang lebih baik dan membentuk masyarakat masa depan yang lebih maju dan sejahtera. 3. Sekolah hendaknya menyeimbangkan berbagai unsur dalam lingkungan sosial, serta mengusahakan agar masing-masing individu mendapat kesempatan untuk melepaskan dirinya dari keterbatasan-keterbatasan kelompok sosial di mana dia lahir. Dengan demikian, perwujudan sekolah yang mensosialisasikan paham sikap demokratis seperti ditulis oleh Zamroni dapat dikaji berdasarkan 4 aspek. 1. Aspek status siswa, di mana berorientasi pada pendidikan modern yang mempunyai asumsi bahwasanya pendidikan berlangsung dari lahir sampai mati. Artinya, sekolah adalah kehidupan itu sendiri dan sebaliknya. Kehidupan itu adalah sekolah atau pendidikan. Karena itu, sekolah merupakan kehidupan real siswa itu sendiri, bukan tempat mempersiapkan siswa bagi kehidupan mendatang. 2. Aspek fungsi guru, yaitu bahwa guru sebagai fasilitator dan motivator. Fungsi guru ini akan muncul jika siswa berstatus sebagai subjek dalam proses pendidikan. Karena sebagai fasilitator dan motivator, guru akan lebih banyak bersifat tutpuri handayani dengan memberikan dorongan dan motivasi agar siswa dapat memperluas kemampuan pandangan untuk mengembangkan berbagai alternatif dalam aktivitas kehidupan dan memperkuat kemauan untuk mendalami serta
mengembangkan apa yang telah dipelajari dalam proses pendidikan. 3. Materi pendidikan, di mana materi pendidikan bersifat problem oriented. Guru menyampaikan bahan pengajaran berangkat dari problem real yang dihadapi siswa dan lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, materi yang bersifat teoritis akan dihubungkan dengan realitas kehidupan siswa. 4. Dimensi manajemen pendidikan, yaitu manajemen yang bersifat desentralisasi. Kebijakan pendidikan lebih banyak ditentukan pada level daerah, level sekolah, dan level kelas. Dengan desentralisasi, kreativitas dan daya inovatif guru sangat diperlakukan. Dimensi manajemen yang bersifat desentralisasi diterapkan apabila dimensi siswa sebagai subjek pendidikan, fungsi guru sebagai dimaster dan fasilitator, dan materi pengajaran bersifat problem oriented. Orientasi pendidikan dengan keempat yang dikemukakan oleh Zamroni tersebut akan mewujudkan praktek pendidikan yang demokratis, kreatif, tolerans, dan mandiri. Ciri-ciri lulusan semacam ini akan sangat berperan mewujudkan masyarakat demokratis. 5. Membangun sistem pendidikan demokratis. Impian pendidikan berkualitas hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi. Pendidikan dan demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sistem pendidikan yang demokratis tersebut perlu diperjelas secara makro di tingkat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia atau tingkat mikro di lingkungan sekolah atau kelas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis sebagaimana yang dinyatakan Sadiman sebagai berikut. 1. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi sekolah atau daerah tertentu yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan global. Kedua, tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Idealnya diberi kebebasan memilih sendiri bahan belajar atau buku atau media yang mereka nilai baik. 3. Sarana prasarana pendidikan pun harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar mengajar sehari-hari. 4. Sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus bersikap demokratis. Guru harus mampu menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak memaksakan kehendak, merasa paling tahu, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. 5. Proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Yang keenam, ada demokrasi pendidikan di Indonesia. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu, anak, bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tantangan kehidupan global lambat laun semua hal mengalami perkembangan, di mana salah satunya dalam hal pendidikan. Pendidikan juga mengalami perkembangan secara global. Buktinya, pemerintah kita menjemurnakan kurikulum yang dulunya hanya menyangkut kognitif saja, sekarang terdiri dari aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Lebih khusus dalam hal demokrasi, pendidikan juga mengalami perkembangan. Yang ketujuh, ada pelaksanaan pendidikan demokrasi di Indonesia. Demokrasi pendidikan merupakan proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu, di mana pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya
telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan hingga sekarang. Pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, di mana pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif, dan menentang aktualisasi diri mereka. Dalam konteks ini, proses belajar tidak lagi menjadi monopoli dosen maupun guru, tetapi menjadi milik bersama dan menjadikan proses belajar sebagai wadah untuk dialog dan belajar bersama. Pendidikan model ini sangat relevan bagi pengembangan pendidikan demokrasi yang biasa dikemas sebagai pendidikan kewargaan. Untuk subpokok bahasannya selanjutnya, kita akan membahas globalisasi pendidikan. 1. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global ini, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Namun, perlu kita ingat bahwasanya globalisasi membawa pengaruh secara positif dan negatif, termasuk pada sektor pendidikan seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi diri, baik mengembangkan kecerdasan emosional maupun keahlian teknis. Pendidikan juga merupakan kunci bagi perkembangan suatu bangsa karena dengan pendidikan generasi di suatu negara bisa terdidik dan terlatih dengan baik. Yang mana dalam masyarakat global, dampak positif dan negatif tidak dapat dihindari, harus kita cermati bersama. Ada beberapa dampak positif dan negatif globalisasi terhadap sektor pendidikan, seperti yang pertama, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. 2. Semakin mudahnya akses informasi. 3. Globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang proporsional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. 4. Globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. 5. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. 6. Adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang meningkat tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. 1. Menurunnya kualitas moral siswa. 2. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. 3. Globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. 4. Meningkatnya kesenjangan sosial. 2. Keadaan buruk pendidikan di Indonesia. A. Paradigma pendidikan nasional yang sekuler materialistik. Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekuler materialistik. Jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesional, kemudian keagamaan, dan khusus dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Pendidikan yang sekuler materialistik ini memang bisa melahirkan orang yang menguasai sains teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Yang B, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal, itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap begitu mahalnya biaya untuk mengenyam pendidikan yang bermutu.
Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah, di mana di Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, komitmen sekolah yang merupakan organ MBS selalu diisyaratkan adanya unsur pengusaha. C. Kualitas SDM rendah. Akibat paradigma pendidikan nasional yang sekuler materialistik, kualitas kepribadian anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan India, sebuah negara dengan segudang masalah kemiskinan, kurang gizi, pendidikan yang rendah, ternyata kualitas SDM Indonesia sangat jauh tertinggal. D. Penyesuaian pendidikan Indonesia di era globalisasi. Dari beberapa takaran dan ukuran dunia, pendidikan kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus globalisasi tersebut. Pertama, kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan, namun dari hal tersebut kita harus optimis bahwa masih ada peluang. 3. Upaya menghadapi tantangan globalisasi di bidang pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua komponen tersebut dalam menghadapi globalisasi di dunia pendidikan. Yang A. Pendidikan atau guru. B. Peserta didik atau siswa. C. Orang tua atau keluarga. D. Lingkungan. Selanjutnya, subpokok bahasan yaitu bagian C. Pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. 1. Perkembangan pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang serius bagi setiap orang. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, terkadang terdapat hambatan dalam penerapannya. Selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasan waktu. Kemudian untuk belajar, pembelajaran daring juga merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuannya dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang open source, merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan aplikasi web yang dapat dijalankan di server dan dapat diakses dengan web browser. Selanjutnya nomor 2, problematika dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Saat ini di dunia pendidikan sedang menghadapi berbagai macam tantangan akibat wabah pandemi COVID-19. Social distancing merupakan pilihan berat dalam menerapkan virus ini. Yang kita kenal adalah kebijakan pemberlakuan PSBB, di mana penggunaan teknologi ini bukan tanpa alasan. Banyak faktor yang menghambat pelaksanaan efektivitas pembelajaran daring. Misalnya, penggunaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet yang kurang memadai, serta biaya penunjang teknologi. Kerja keras para tenaga pengajar di sekolah atau di kampus selama ini sungguh patut diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial yang diperpanjang lagi oleh pemerintah, kabupaten atau kota mengharuskan para tenaga pendidik untuk terus semangat mengajar ilmu pengetahuan. Problematika dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 antara lain, yang pertama, kegiatan proses pembelajaran mengalami perubahan yang cukup besar dan harus cepat beradaptasi.
Kedua, pelaksanaan pendidikan harus bergantung pada koneksi internet. Ketiga, guru mengalami kesulitan dalam mengajar yang harus menyesuaikan dengan penguasaan teknologi. Untuk selanjutnya yaitu prospek pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Menciptakan strategi yang kreatif dan inovatif dalam kegiatan belajar mengajar sangat memberikan pengaruh besar pada semangat para peserta didik dalam dibina dan diarahkan. Di tengah kondisi harus selalu di rumah, pembelajaran menggunakan media yang tepat serta penyampaian materi yang menarik juga dapat membuat para peserta didik semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang benar juga perlu diperhatikan bagi setiap peserta didik. Menggali informasi, fasilitas internet yang telah memadai seharusnya dapat mempermudah para peserta didik dalam memperoleh ilmu yang menjadi generasi yang maju bagi bangsa. Kemudian saat ini pun pemerintah menyediakan fasilitas kuota gratis untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan baik dan tanpa kendala. Sejumlah kelurahan pun mengadakan patungan bagi tiap-tiap warganya untuk menyediakan fasilitas WiFi bagi keberlangsungan digitalisasi pendidikan. Saat ini pun terdapat istilah guru keliling yang fungsinya untuk berkeliling melayani para peserta didik yang tidak bisa mengakses kegiatan belajar mengajar secara online. Hal ini sebagai bentuk totalitas para pengajar dalam menjalankan amanat tugasnya terhadap terjadinya peserta didik dalam menunjang pendidikannya. Baiklah, di sini dalam pembahasan akan disimpulkan. Penjelasan materi saya ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, model pendidikan demokrasi. Makna demokrasi dalam pendidikan mengandung unsur kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemandirian untuk mengembangkan sekaligus kesadaran akan keterbatasan kemampuan individu, sehingga bekerja sama dengan individu lain merupakan keharusan dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan memiliki makna perlu dikembangkan visi kehidupan yang bertumpu pada kesadaran akan pluralitas masyarakat, bukan hanya mementingkan individu atau kelompok dan menimbulkan konflik. Karena itu, kebebasan harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Model pendidikan demokrasi yaitu bergerak dalam konteks substansif, di mana menerapkan suatu model portfolio based learning, kerangka operasional, pedagogis dasar yang digunakan dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, melibatkan seluruh pelaku pendidikan dalam mempersiapkan, merancang, dan mengembangkan lembaga pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nilai demokrasi harus melekat pada seluruh komponen pendidikan, yaitu nilai demokrasi melekat pada guru, peserta didik, kurikulum, sarana pendidikan, proses pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Globalisasi pendidikan. Globalisasi yang terjadi di berbagai negara telah merubah berbagai aspek kehidupan manusia dalam segala bidang, misalnya dalam hal komunikasi, perdagangan, sosial budaya, transportasi, dan lain-lain. Kemajuan globalisasi ini terutama dipicu salah satunya oleh teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat yang memungkinkan akses informasi tanpa batas ruang dan waktu. Globalisasi memunculkan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dipecahkan. Kebudayaan dalam hal ini adalah pendidikan, khususnya di Indonesia, juga tidak lepas dari dampak globalisasi, di mana pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini memicu tantangan baru bagi pendidikan Indonesia untuk menghadapi peluang masuknya lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dari negara luar. Untuk menghadapi hal ini, tentunya Indonesia harus meningkatkan mutu pendidikan baik dalam hal perbaikan fasilitas, manajemen, maupun sumber daya manusia bangsa. Selanjutnya, pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring dalam jaringan dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran terkadang terdapat hambatan dalam penerapannya. Selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar, menciptakan strategi yang kreatif dan inovatif dalam kegiatan belajar mengajar sangat memberikan pengaruh besar pada semangat para peserta didik
dalam dibina dan diarahkan. Di tengah kondisi harus selalu di rumah, pembelajaran menggunakan media yang tepat serta penyampaian materi yang menarik juga dapat membuat para peserta didik semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian tadi pembahasan saya tentang pendidikan di Indonesia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.